Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Ya, jumpa lagi dengan saya masih di channel yang sama. Kali ini saya akan mencoba untuk menuliskan formula matematika pada Microsoft OneNote. Kalau tempo lalu topik-topik yang sebelumnya itu pada Microsoft Word. Nah, kita akan coba kali ini pada Microsoft OneNote. Oke, kita coba ya. Kita coba pertama bilangan pecahan, seperti topik yang pertama. Kita tekan sisipkan, lalu kita tekan simbol pi. Nah, kita coba untuk bilangan pecahan. 1 slash atau garis miring 2 ditambah 3 garis miring atau slash 6, lalu sama dengan. Nah, oke. Kita coba bentuk yang lainnya. 3 garis miring 5 dikurang, oh maaf, ada yang kurang. Kita tekan dulu simbol pi. Oke, ya kan? 3 garis miring 5 dikurang 4 garis miring 10. Kita coba 10 sama dengan. Nah, bisa. Oke, kita coba bentuk yang lain lagi. Kita tekan simbol pi untuk bentuk pecahan. 1 spasi 3 garis miring 5, misalkan ditambah 2 spasi 4 garis miring 7 sama dengan. Oke, ternyata masih mirip dengan topik sebelumnya yang sudah saya bagikan pada topik bilangan pecahan untuk menulis formula pada Microsoft Word di iPad. Kita coba lagi untuk yang berikutnya, subscript dan superscript. Kita coba misalnya angka, oh ya, simbol pi-nya jangan lupa ditekan. 4. Oh ya, kalau subscript bawah kita contohkan dulu. Misalnya H, maaf simbol pi-nya H subscript 2 spasi S O 4. Nah, seperti ini. Nah, ternyata bisa. Misalkan kita coba lagi bentuk yang lainnya. Jangan lupa simbol pi-nya. Kita coba untuk contohnya adalah C L subscript 2 spasi O
Kita coba dengan metode yang berbeda. Spasi dulu. Nah, kita bisa isikan di sini. Kita gerakkan ya dengan tekan lama pada spasi seperti yang sudah saya berikan juga pada topik sebelumnya. Kita tambahkan 7 kurung buka dalam bentuk cairan, berarti L. Nah, seperti itu. Nah, ternyata bisa. Kita coba juga yang contoh superscriptnya. Superscriptnya kita coba bentuk, dan lupa simbol P-nya CL O subscribe. Kita kasih spasi karena kita mau tuliskan agak banyak. Kita arahkan ke kotak tersebut. Kita coba tuliskan 3 kurung buka berupa IQ. Oke. Kemudian kita coba superscript. Berarti kita gunakan tanda topi. Maaf, kita keluarkan dulu dari bentuk tersebut. Nah, kita keluarkan tanda topi. Misalnya kita gunakan tanda minus spasi. Nah, bisa ternyata subscript dan superscript. Oke. Lalu kita coba berikutnya pada bagian ketiga, yaitu akar pangkat. Kita coba, kita tekan tombol simbol V-nya. Kita coba dari akar pangkat 2 SQRT kurung misalnya akar 64 sama dengan spasi. Oke, ini kurungnya belum saya tutup ternyata. Kurung tutup. Nah, spasi. Lalu kita letakkan di luar tanda sama dengan. Oke. Ternyata bisa. Kita coba contoh yang lain. Simbol P-nya kita tekan. Backslash SQRT kurung buka. Misalnya kita tulis 19 kurung tutup ditambah misalnya akar SQRT akar 16 spasi, maaf, kurung tutup dulu, spasi, baru kita tuliskan sama dengan. Oke, kita coba bentuk yang berbeda ya. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Kita tekan tombol simbol P, kemudian backslash SQRT double spasi 1 2. Kita tekan spasinya lama, kita arahkan ke kotak. Misalnya kita isi 19. Maaf, 19. Kemudian ditambah backslash SQRT spasinya 2 kali, 1 2. Kita tekan lama pada spasi, kita arahkan ke kotak. Misalnya kita isi dengan angka 29, kemudian ditambah backslash lagi
sqrt, 2 kali spasi, 1, 2. Kita tekan lama spasinya, kita arahkan ke kotak. Misalnya kita isi dengan 41, ditambah, kita gunakan backslash lagi, sqrt, 2 kali spasi, 1, 2. Kita letakkan di sini. Misalnya kita isi angka 64. Oke. Kita tekan lama, kita letakkan di luar. Sama dengan. Nah, oke, bisa ternyata. Ya, kita lanjutkan ke integral. Jangan lupa untuk memindahkan, kita bisa tekan spasinya lama, kemudian kita bisa ini ya, geser mau kita letakkan di mana kursornya. Dengan cara seperti itu bisa juga. Oke. Kita lanjutkan ke integral. Kita tekan lama pada kita tekan simbol pi, backslash, kita coba int, double spasi, 1, 2. Nah, kita bisa isikan pada ini, kotak ini. Misalnya, maaf, bergeser. Nah, itu udah. F, kurung buka, X, kurung tutup, dx. Oke. Kita coba dengan contoh yang lainnya, maaf. Kita kembali, salah. Kita letakkan di luar. Oke. Kita coba dengan bentuk integral yang menggunakan batas atas batas bawah. Simbol pi-nya jangan lupa ditekan. Backslash int, langsung kita gunakan subscript seperti ini. Misalnya kita isi B, kemudian topi untuk superscript kita isi A, lalu kita spasi. Nah, berubah jadi integralnya memiliki batas atas batas bawah. Misalnya kita isi seperti tadi, f x dx seperti itu. Kita tekan lama, kita keluarkan dari kotak supaya bisa kita enter. Nah, kita coba double integral, kita tekan simbol pi-nya. Oke, backslash, kita coba int, double spasi. Nah, ada misalnya f x, y, kurung tutup, dx, dy. Kita keluarkan dari kotak, enter. Oke, kita coba dengan menggunakan bentuk yang lainnya. Misalkan rangkap 3, tekan pada simbol pi, backslash int. Kita coba aja langsung double spasi. Nah, seperti itu. F x, y, z, kurung tutup, dx, dy, dz. Kita keluarkan dari kotak. Oke, ternyata rangkap 3 bisa juga.
Oke, kita coba pada bentuk berikutnya, pada limit. Pada limit, oke. Nah, pada limit kita tekan simbol P, backslash, lim, spasi sekali. Kita gunakan subscript, kurung buka. Biasanya kita gunakan X, tanda panah. Nah, simbol apa? Infinity, berarti INFTY, kurung tutup. Lalu kita enter, kita spasi. Nah, bisa seperti itu. Oke. Kalau misalnya kita gunakan bentuk yang lain, bisa juga. Ini kita isi dulu, boleh. Kita isi misalnya X pangkat 2, maaf, X pangkat 2 spasi garis miring, misalnya X ditambah 1 kurung tutup spasi. Nah, bisa juga seperti itu. Oke, itu pada bentuk limit. Kita coba bentuk yang lain juga bisa. Ya, ke contoh berikutnya. Masih bentuk limit. Simbol P-nya kita tekan, backslash, lim, spasinya sekali. Kemudian kita gunakan garis bawah, kurung buka, misalnya X, tanda minus. Jadi mendekati, kita gunakan simbol Yunani, P dibagi atau garis miring 2 kurung tutup, lalu kita spasi, jadi bentuknya seperti itu. Kita tekan lama pada oke, kita ulangi, P dibagi 2 kurung tutup spasi. Kita tekan lama pada spasinya, kita arahkan di kotak ini. Misalnya kita pakai sin 2x garis miring atau dibagi cos x spasi. Nah, jadi bentuk seperti itu. Bentuk yang lain dari soal limit. Oke, kita coba untuk bentuk sum atau summation. Notasinya biasanya bentuknya sigma. Kita tekan simbol P. Oke, backslash sum, langsung saja pakai garis bawah. Misalnya kita gunakan I sama dengan 1 misalnya. Lalu untuk batas atasnya misalnya kita gunakan N, lalu spasi. Nah, bentuknya jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, kita coba misalnya bentuk yang lain. Kita isi ini dengan misalnya I ditambah 1 kurung tutup dibagi
2I dikurang 1 kurung tutup spasi. Nah, bentuknya bisa menjadi seperti itu. Oke, kita coba untuk bentuk matriks. Contoh bentuk matriks. Kita coba langsung saja bentuk ini. Sebentar. Kita coba bentuk yang oke, ini mungkin ya. Jangan lupa simbol P-nya kita tekan. Lalu misalnya F sama dengan kita gunakan kurung biasa. Untuk penggunaan kurung nanti ada 3 jenis. Kita coba dulu yang pertama. 2 backslash ATOP spasi misalnya 3 backslash lagi ATOP spasi misalnya kita pakai angka 5. Nah, spasinya 3 kali. 1 2 3. Nah, kita coba lagi 4 backslash ATOP spasi kemudian kita 6 backslash ATOP misalnya 9 spasinya 3 kali. 1 2 3. Oke, kita coba lagi 7 backslash ATOP spasi bisa kita isi angka 8 kemudian backslash ATOP spasi kita isi 1 spasi kita tutup kurungnya lalu spasi. Nah, bentuknya jadi seperti itu. Nah, sekarang kita coba bentuk yang lain lagi. Untuk bentuk kurung yang berbeda, misalnya kita bentuk pakai G, maaf, simbol Pi-nya jangan lupa ditekan untuk menuliskan persamaan. G sama dengan misalnya kita gunakan garis tegak. Nah, garis tegak ini seperti yang sudah saya jelaskan pada topik matriks sebelumnya, itu biasanya digunakan untuk menuliskan bentuk determinan. Kita coba ya. 2 backslash ATOP spasi 3. Garis miring lagi. Backslash, maaf. ATOP spasi kita isi 5. Spasinya 3 kali. 1 2 3. Kita coba 4 backslash ATOP spasi 6 backslash lagi ATOP spasi 9. Spasinya 3 kali ya. 1 2 3. Kita isikan angka berikutnya 7 backslash ATOP kemudian
spasi 8 backslash ATOP spasi 1 spasi sekali, kita gunakan kurung tegak, lalu spasi. Nah, bisa bentuk seperti itu. Atau bentuk yang berikutnya, bentuk ketiga misalnya bentuk kurung kotak. Nah, kita tekan dulu simbol pi-nya, kita tuliskan misalnya H sama dengan kotak 2 backslash ATOP spasi 3. Lalu backslash lagi ATOP spasi 5. Kita spasi 3 kali, 1, 2, 3. Nah, oke. Kita coba lagi, kita isi yang lain, 4 backslash ATOP spasi 6. Backslash lagi ATOP spasi, kita isi 9. Nah, ini spasinya 3 kali, 1, 2, 3. Kita isi angka yang lain, 7 backslash ATOP spasi 8 backslash lagi ATOP spasi 1 spasi, kita tutup kurung kotaknya, lalu spasi sekali lagi. Nah, jadi itu tadilah bentuk-bentuk dari topik yang sebelumnya, tapi saya coba aplikasikan pada Microsoft OneNote. Ternyata bentuknya di sini ada bentuk yang lebih baik, seperti bentuk sum-nya, summation-nya itu lebih baik. Nah, yang lainnya hampir mirip dengan menggunakan tata cara yang mirip seperti topik yang sebelumnya. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya. Jumpa lagi dengan saya pada topik yang berbeda. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.